warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Pagi ini saya sudah berada di Kabupaten Jombang. Kali ini saya ingin mengulik tentang Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari yang berada di Tebu Ireng, Jombang. Kemudian saya akan berziarah ke makam Gus Dur. Alhamdulillah kita sudah sampai di Museum Islam Hasyim Asy'ari. Nah, nanti kita akan melihat koleksinya seperti apa saja bersama teman-teman saya ini. Saat ini adalah Muslim. Bagaimana daun Islam masuk ke Nusantara? Apa yang terjadi? Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy'ari Minha yang berlokasi di kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur berisi berbagai koleksi artefak sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan bukti-bukti sejarah perkembangan tahap awal Islam ke seluruh penjuru Nusantara dari abad 17 hingga 18. Selain itu, sajiannya juga menggambarkan karakteristik Islam di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong royong, menghormati kebinekaan dan inklusif. Museum yang pembangunannya digagas adik Gus Dur Kyai Haji Salahuddin Wahid ini bertujuan untuk menyajikan informasi terkait dengan sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia dan kontribusinya terhadap bangsa Indonesia. Koleksi Minha terdiri dari berbagai naskah kuno, artefak, mata uang Islam, prasasti, kitab-kitab kuno, dan lainnya. Museum ini juga memajang barang dan kitab peninggalan tokoh pendiri NU Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Museum yang terletak di kawasan makam Gus Dur ini diresmikan pada tanggal 19 Desember 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan mengusung tema besar Islam yang membawa berkah bagi alam semesta. Sebagaimana ajarannya dipahami kalangan Nadriyin, Islam berkembang menjadi bagian pembentuk karakter bangsa. Saya sekarang bersama Ahmad Ali. Ya.
Mas ini tadi Mas Henti kan menerangkan kalau ini sebuah benda apa ya sebagai bentuk kekuasaan, Simbol kebesaran. simbol Simbol kebesaran. Namanya apa Mas? Cogan. Coba bisa diceritakan Mas? Ya. Baik, cogan zaman dulu ini adalah alat kebesaran, sebuah simbol kebesaran dari kerajaan Riau Lingga yang sangat penting. Kemudian di sebelah kanan kiri terdapat tulisan Arab yang menggambarkan tentang nama-nama raja yang ada di sana seperti itu. Ini bahannya ini mungkin replika Iya. tapi bahannya sebenarnya dari Aslinya emas. emas. Oh, Ini emas. berada di Museum Nasional. Yang putihnya ini berarti perak mungkin. Iya. Oh. Yang perunggu kalau nggak salah. Oh. Iya. Tapi yang yang kuning-kuning emas. emas. Oh, Yang asli ada di Museum Nasional. oh aslinya ya, Ada. emasnya di Museum Nasional. Oh, Kalau memang barang-barang asli yang biasanya di sana. iya. Kita kasih lagi. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Ini dari Kalau Sumatera. kan di bawah ini semuanya tentang penyebaran Islam. Islam di Indonesia ya. Di lantai bawah. Lantai bawah semuanya. Hmm. Jadi Mas- cuma cepat bagian pulau-pulau. Sumatera, Jawa. Oh gitu. Ini kan di Jawa. Proses Ya. pengislaman di Jawa. Ah, Proses pengislaman di Sumatera, di Kalimantan aja. oh baik. Iya. Mas saya tadi kayak melihat kayak mahkota. Mahkota. Ah, Iya. Plus ini mahkota. Kalau ini dari Kesultanan Banten, kalau mahkota ini. oh, ini. Jadi, Oh, ya. ini dari Banten ini. Dari Banten. Oh, ini juga sebenarnya bahannya emas asli. Emas aslinya. Oh, Ini red plus. juga sama yang aslinya di Museum Nasional. Nasional, Ya, ya. Nasional. Oh, Jadi kemudian dari motif batiknya ini, seluruh-seluruhnya ini menggambarkan persatuan dan kesatuan antara Jawa Barat dan juga Sumatera bagian selatan seperti itu. Yang waktu itu dipakai oleh raja yang ada di sana, namanya Raja Sultan Hasanuddin sebagai penguasa raja di Kesultanan Banten. Kemudian dipakai sampai ke anak cucunya sampai ke Raja Muhammad Rafiuddin seperti itu. Memakai mahkota ini. Mas, ini kok batiknya, maksudnya motifnya saya baru tahu. Beda dengan yang lain Bu ya? Iya. Ya, jadi motif batik ini berasal dari Bengkulu, namanya batik Basure seperti itu. Basure. Basure. Oh, Seperti itu. Kemudian motif batiknya seperti ada huruf-huruf Arab. Ini sebagai pengaruh Islam masuk di wilayah Bengkulu seperti itu gitu. melalui media kain batik ini seperti itu. Selain dari tulis ya, tulis. tulis. Tulis ya. Selain itu ada juga biji kopi yang di bawah ini bunga bangkai motif-motifnya macam-macam. Sama, semua itu juga dari Dari Bengkulu. Oh, oke. Ini keren ya. Iya ya, itu kayak ada motif-motifnya. Nama kayak huruf Arab. Arab. Sebagai pengaruh Islam ada di sana. Kalau itu bendera Kesultanan bendera Kesultanan Keraton Cirebon. Saya ini ya. Ini juga digunakan sama perang zaman dulu sebagai penanda kekuasaan. Kemudian pengaruh Islam yang bisa kita lihat di bendera ini di sisi-sisinya ini ada surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Oke. Kemudian ada juga lafaz yang bisa kita lihat Allah Muhammad ini. Kemudian itu namanya macan Ali yang kanan kiri seperti macan, kaligrafi seperti macan. Namanya macan Ali itu pasukan dari Pangeran Diponegoro. Dan kalau sebelah sini ini di Jawa Tengah nih. Di Jawa Tengah ada miniatur dari alatnya namanya gamelan. Iya. Jadi waktu itu penyebar Islam menggunakan media selain dakwanya menggunakan yaitu tadi seperti ada batu nisan kan tadi di sana itu, di sini juga ada alat musik namanya gamelan. Ini waktu itu digunakan untuk upacara adat kerajaan seperti itu. Namun syair-syairnya masih bernafaskan Hindu Buddha. Ketika Islam masuk, alat-alat ini masih tetap digunakan, akan tetapi syair-syairnya saja yang diubah dalam syair-syair bernafaskan Islam. Kalau yang ini gambaran dari Masjid Menara Kudus itu bebatuan dalam bentuk bangunan, akulturasi. Kudus ya. Iya, akulturasi bangunan, candi dan juga masjid seperti itu. Dari Sunan Kudus kalau di sini.
Pontianak ya. Iya, Pertama. istana kerajaan Islam. Istana kerajaan Islam pertama. Ini kan simbol-simbol Islam toh. Iya. Bintang, Oh. kemudian bulan, biasanya Islam seperti itu. Iya. Waktu itu ditempati oleh raja namanya Syarif Abdurrahman Al-Qadri, makanya dinamakan Istana Kadria, diambil dari nama akhir raja yang pertama di sana. Untuk yang asli di televisi bisa dilihat Ibu. Oh, Ini yang asli yang foto yang ada di Pontianak Kalimantan. Iya tuh.
makam Gus Dur tidak jauh, kira-kira berapa ratus meter Mas? 100 meteran kira-kira. 100 meter dari lokasi museum. parkir sebelah itu, sebelah barat. Jadi museum. kita kalau ke Jombang ini selain bisa ziarah ke makamnya Gus Dur, bisa juga langsung menikmati museum Islam Minha ini. Museum Minha, Museum Setelah tadi dari Museum Islam, karena di sini berdekatan dengan makam Gus Dur, maka saya sempatkan bersama teman-teman untuk berziarah ke makam Gus Dur.